Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabad jamaah Masjid Al-Abrar salat maghrib. Mari sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan jayanya pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai hari keempat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat selamanya, amin wahumma amin. Salawat wassalam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua besok mendapat syafaatnya pada hari kiamat, amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, untuk melanjutkan pembicaraan kemarin tentang kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, terjadi pada tahun kedua Hijriah setelah kepindahan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin ke Makkah. 2 tahun kemudian terjadi perang Badar, atau tepatnya kurang lebih pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Nah, di mana kaum muslimin yang hanya 313 orang melawan kaum kafir Quraisy 1000 orang, akan tetapi menang oleh kaum muslimin. Dimenangkan kaum muslimin, walaupun dalam keadaan puasa. Betapa beratnya umat Islam pada saat itu dalam keadaan puasa harus berperang, tapi alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Ini peristiwa perang Badar. Di antaranya perang Badar itu adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin, serta hancurlah kaum musyrikin. Kemudian pada bulan suci itu terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, dan Allah memenangkan Rasulnya, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini tertera dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dan terbukanya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia sama berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka memahasucikanlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu pada saat itu umat Islam menguasai kota Mekah sehingga bebas dan tidak pada bulan itu pintu-pintu dibuka dan pintu neraka ditutup ya. Jadi kaum muslimin bebas untuk beribadah di kota Mekah. Kemudian betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Maka kita wajib memanfaatkan kesempatan ini dengan bertaubat. Nah, ini kesempatan bagi kita semua. Pak, aku ndek ben wis tobat no. Yo dibalikin ya, diperkuat lagi taubatan nasuha. Aku ndek ben wis tobat. Mbok menawa ndek salah neh, maka harus ditobat.
Tobatan nasuha, tobat mohon ampun atas kesalahan kita dan kita berjanji tidak akan mengulangi kembali. Itu namanya tobat nasuha. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan beruntung. Kalau kita beruntung, surga pasti menunggu kita besok di akhirat. Perlu diingat bahwa ada sebagian orang, semoga Allah memberinya petunjuk, mungkin berpuasa tapi tidak sholat, atau hanya sholat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji maupun zakat, sebab sholat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Ini banyak ya adalah, saya katakan banyak karena tidak hanya satu dua saja. Orangnya tidak sholat tetapi ikut puasa, tapi juga banyak sholat tapi ya tidak puasa. Yang lebih banyak itu tidak sholat tapi puasa daripada yang puasa, yang sholat tapi tidak puasa. Itu lebih banyak tidak sholat tapi puasa. Ini pun tidak berguna, karena apa? Dapatnya hanya lapar dan haus saja. Sholat itu merupakan amal yang dihisab besok pada hari kiamat. Yang pertama kali, apabila sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya baru diperhitungkan. Tetapi kalau amalnya sholatnya tidak baik, maka amal-amal yang lain nanti dulu tidak diperhitungkan. Jadi kalau begitu, mari kita tetap jaga sholat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW hendak akan wafat itu berpesan kepada anaknya Fatimah bahwa 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu as-sholah, ifadus sholah, sholat, jagalah sholat. Kapanpun, dimanapun, kita harus menjaga sholat. Karena apa? Sholat sekarang, apalagi di Indonesia ini, sekarang saya baca kemarin literatur bahwa Indonesia sekarang kalah jumlah Islamnya dari Pakistan. Jadi Pakistan itu nomor 1 di dunia, yang kedua adalah Indonesia. Oleh karena itu di seluruh Pantura misalnya itu selalu banyak masjid dan musola. Maka dari itu tidak ada alasan saya mau sholat tidak ada masjidnya, itu kurang masuk akal kalau di Indonesia. Dan kalau tidak ada masjid kan kita bisa sholat dimanapun asal tempatnya suci. Demikian ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, Atani Jibrilu faqala ya Muhammad man adraka ramadhana fa kharaja wa lam yaghfar lahu famata fadakhulan nar fa ab'adahu Allah kul amin faqultu amin. Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan tapi setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika ia mati ia akan masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakanlah amin. Aku mengatakan amin. Jadi Nabi Muhammad mengatakan amin ketika malaikat Jibril menerangkan bahwa orang-orang yang tidak menjaga sholatnya akan masuk neraka, dan umat Nabi Muhammad tidak masuk neraka dikatakan amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maka seyogyanya waktu-waktu bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan seperti sholat, sedekah. Sedekah seperti ini, memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah banyak
makanan dan minuman yang berdatangan. Semoga yang beramal mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, sedekah, membaca Al-Qur'an, tadarus, zikir, berdoa dan istighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, ya, berkata yang kotor, misuh-misuh, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum dan makan yang haram, agar puasanya menjadi bersih dan diterima, dan orang-orang yang berpuasa memberi ampunan dan pembebasan dari api neraka. Hadirin jamaah yang berbahagia, masih ada satu hadis lagi yang artinya, aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan, maka datanglah kepadanya puasa Ramadan, lalu memberinya minum sampai kenyang. Kemudian di lain hadis, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadana ila ramadana wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun lima bainahumna idza stunibat al kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat lainnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan, diantaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hal-hal yang fardu ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil dengan syarat dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa-dosa besar yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya zina, mencuri, minum arak, mencaci kedua orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi dengan riba, mengambil riswah, uang suap, bersaksi palsu, serta memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Nah, artinya memutuskan perkara dengan kebenaran menurut dia sendiri. Seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu waktu dalam Islam, waktu diturunkan Al-Quran Karim, serta adanya Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.